Assalamualaikum. Selamat datang di Novis Channel. Channelnya tempat kita watching for learning. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian limit trigono dengan penyederhanaan. Jadi soal-soal limit yang tidak bisa diselesaikan dengan substitusi atau pemfaktoran bisa diselesaikan dengan penyederhanaan. Nah, ini rumus-rumus yang sering digunakan, rumus-rumus dalam trigonometri. Yang pertama, rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, kemudian ada sudut rangkap, kemudian ada rumus identitas trigonometri. Oke, untuk contoh yang pertama, soalnya limit X mendekati 1/4 V, cos 2X per cos X dikurang sin X. Nah, cos 2X itu kan sudut rangkap, maka kita jabarkan. Nah, ini bentuknya, bentuk awalnya cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, itu bentuk bakunya. Maka kita ubah, kita jabarkan nanti cos 2X itu menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Menyesuaikan ya. Jika di soalnya pakai X, penjabarannya juga pakai X. Kalau soalnya pakai alfa, penjabarannya juga pakai alfa. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Limit X mendekati 1/4 V. 1/4 V dikalikan V, maka V-nya kalikan ke atas, kalikan pembilangnya. V kali 1 sama dengan V. Maka X mendekati V per 4. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per, yang bawahnya tetap atau penyebutnya tetap, cos X kurang sin X. Oke, ingat bentuk ini kan? A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, penjabarannya A tambah B kali A kurang B. Jika dua suku dikuadratkan, di operasi hitunya pengurangan, maka penjabarannya seperti itu. Di sini kan A-nya kita misalkan dengan cos kuadrat X, B-nya kita misalkan dengan sin kuadrat X. Maka penjabarannya akan seperti yang di atas. Oke, seperti ini. Limitnya tetap ya, karena belum disubstitusikan. Limit X mendekati V per 4. Cos X A-nya kita kalikan dengan B, kuadratnya tidak ikut ya. Maka cos X ditambah sin X dikali cos X kurang sin X per cos X dikurang sin X. Nah, yang sama kita coret. Cos X kurang sin X, cos X kurang sin X. Langsung kita coret, kita bagikan, maka hasilnya 1. 1 nggak perlu ditulis. Maka yang tersisa tinggal limit X mendekati V per 4. Yang tersisa cos X tambah sin X. Yang tadi yang lainnya udah kita coret-coret, hasilnya 1. 1 sunnah, nggak perlu ditulis. Next, kita substitusikan nilai limitnya. Kita ganti nilai X dengan V per 4. Nah, jadi seperti ini. Kalau udah pensubstitusian, limitnya hilang. X-nya kita ganti dengan V per 4. Jadinya cos V per 4 ditambah sin V per 4. Oke, cos V per 4 itu setara dengan 45. Nah, kita ganti, boleh diganti atau boleh langsung cari nilainya juga nggak apa-apa. Ini cos 45 derajat ditambah sin 45. Cos 45 nilainya setengah akar 2 ditambah sin 45 juga 1/2. Setengah tambah setengah, penjumlahan kalau ada akarnya seperti ini, yang di luar akar jumlahkan sendiri, yang di dalam akar tetap. Kalau bilangan di dalam akarnya sama. Kalau bilangan di dalam akarnya berbeda, berarti nggak bisa dijumlahkan. Sama dengan pecahan. Pecahan bisa dijumlahkan jika penyebutnya sama, bisa dikurangkan jika penyebutnya sama. Sama dengan akar, akar juga demikian. Kalau angka di dalam akar itu sama, maka bisa dijumlahkan. Yang di luarnya dulu, yang di luarnya kan ada 1/2 dengan 1/2. Kita jumlahkan karena penyebutnya udah sama, berarti bisa langsung dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Berarti 1 tambah 1, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti 1. Kemudian akar 2-nya karena sama berarti tetap. Satunya nggak perlu ditulis, sunnah. Berarti tinggal hasil akhirnya akar 2. Seperti itu.
Next, lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu limit X mendekati V per 2. 1 kurang sin X dibagi cos kuadrat X. Nah, bentuk bakunya dia kan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Maka cos kuadrat X sama dengan 1. Sin kuadrat X yang tadinya positif kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Maka cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin 2X. Ini untuk yang penyebutnya ya, nanti kita ubah dulu. Nah, limit X mendekati V per 2. 1 dikurang sin X, pembilangnya tetap. Yang bawahnya yang kita ubah. Jadi 1 dikurang sin kuadrat X. Di sini saya kasih kuadrat biar bisa dicoret-coret nantinya. Nggak masalah satunya saya kasih kuadrat, hasilnya tetap 1. Kita nggak apa-apa ya ngubah-ngubah bentuknya, namanya juga penyederhanaan. Yang penting jangan mengubah arti. Satunya saya pangkatkan 1 boleh, saya per 1 juga boleh, karena toh hasilnya juga akan 1, ya kan? Oke, next ya. Balik lagi ke soal. Limit X mendekati V per 2. Pembilangnya tetap 1 kurang sin X, yang bawahnya saya ubah jadi satunya kuadrat, 1 pangkat 2 dikurang sin kuadrat X, biar nanti bisa dijabarkan agak panjang, biar bisa dicoret-coret. Oke, bentuknya sama seperti yang tadi. Jika ada dua suku, penjumlahannya sama-sama dikuadratkan dan operasi hitungnya dikurangkan, maka akan bisa dijabarkan jadi A tambah B dikali A kurang B. Nah, yang atasnya tetap ya pembilangnya. Limitnya juga tetap ditulis karena belum substitusi. 1 dikurang sin X dibagi 1 tambah sin X dikali 1 kurang sin X. Oke, yang sama kita coret. Kalau 1 kurang sin X saya coret dengan yang di bawah, maka yang pembilangnya ini tersisa 1, bawahnya juga ada 1. Nah, jadi seperti ini. Yang atasnya 1 ya, tetap ditulis. Yang di bawahnya 1 ditambah sin X kali 1, tetap ya, tetap bilangan ini. Tetap bilangan 1 tambah sin X. Limit X mendekati V per 2. 1 per 1 tambah sin X. Oke, sekarang kita substitusikan nilai X-nya. Kita ganti nilai X jadi V per 2. Maka jadi 1 per 1 tambah sin V per 2. V per 2 itu setara dengan 90. Maka 1 per sin 90 itu sama dengan 1 nilainya. 1 dibagi 1 ditambah 1 sama dengan 1 per 2. Next, lanjut soal yang nomor 3. Limit X mendekati V per 4. Sin X kurang cos X dibagi 1 kurang tangen X. Nah, ini rumus identitas untuk tangen. Tangen X rumusnya sin X per cos X. Sin per cos tangen. Maka kita jabarkan dulu yang tangannya. Yang atasnya tetap limit X mendekati V per 4. Sin X kurang cos X. Kemudian 1 dikurang sin X per cos X. Kita samakan penyebutnya jadi cos semua. Cos bagi 1, 1. Cos bagi 1 dapat cos X. Cos X kali 1 cos X. Nah, maka hasilnya seperti itu. Misal 4 bagi 1 kan 4. 4 kali 1 4. Sama dengan cos X. Cos X kalau bagikan 1 hasilnya cos X. Kalikan 1 hasilnya cos X. Jadi seperti ini. Limit X mendekati V per 4. Sin X kurang cos X dibagi cos X per cos X dikurang sin X per cos X. Penyebutnya udah sama. Nah, saya gabungkan ya cosnya, gak masalah kan penyebutnya sama. Ini hanya ngubah cara nulis saja sih. Limit X mendekati V per 4. Sin X dikurang cos X. Sama dengan yang atas, cuman diubah aja. Biar gak kebanyakan kos-kosnya, biar gak bingung.
Sin X kurang cos X dibagi cos X kurang sin X per cos X. Oke, bentuknya kalau kita misalkan dengan ABC, nah jadi seperti ini. A dibagi B per C. Maka kalau kita ubah ke bentuk perkalian, jadinya A dikali penyebutnya dibalik. Jadi C penyebutnya jadi ke atas, pembilangnya jadi ke bawah. Jadi C per B. Maka yang ini sin X per cos X itu kita misalkan dengan A. Cos X kurang sin X itu B. Cos X yang sendirian itu, yang jomblo, itu kita misalkan dengan C. Jadi kalau kita ubah ke bentuk perkalian, jadinya seperti ini. Nah, limit X mendekati V per 4 sin X kurang cos X itu yang A nya dikalikan dengan cos X itu dikalikan dengan C, kemudian dibagi B, B nya itu cos X kurang sin X. Easy ya. Kita lanjut. Limit X mendekati V per 4. Karena yang di bawahnya yang negatif itu sinus, kosinusnya positif. Biar bisa kita coret-coret, maka yang pembilangnya ini kita keluarkan negatifnya. Kita keluarkan negatif, kita kalikan ke dalam, maka yang dalamnya berubah jadi cosnya yang positif, sinusnya yang negatif. Kalau kita kalikan ke dalam, negatifnya ini akan sama dengan yang sebelumnya. Misalnya negatif dikalikan cos X, hasilnya negatif cos X. Negatif ketemu negatif, positif. Positif sin X. Sama ya dengan yang di atas, cuman beda penulisannya aja. Seperti yang udah saya bilang tadi, kita nggak masalah ngubah-ngubah bentuk asal tidak mengubah arti. Next, lanjut. Kita kalikan dengan cos X, yang bawahnya tetap. Kalau udah seperti itu, kita coret yang sama cos X kurang sin X, kita bagikan dengan cos X dikurang sin X. Maka yang tersisa tinggal negatif dan cos X. Nah, limit X mendekati V per 4 negatif cos X. Sekarang kita substitusikan nilai limitnya. Nilai X-nya kita ganti dengan V per 4. Jadi negatif cos V per 4. V per 4 itu setara dengan 45. Jadi cos 45 itu setengah akar 2. Karena depannya ada negatif, kita kasihkan negatifnya. Easy kan? Simple sih ya. Semoga mudah dipahami. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, silahkan komen di kolom komentar. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Semoga materinya mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.